Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Misteri Adventure. Dan dalam kesempatan kali ini, saya Mizan Arman akan membacakan kisah misteri yang berjudul Hantu 1 Triliun. Kita akan memasuki part yang ke-9. Daripada berlama-lama, silahkan pasang handsfree dan mari kita langsung menuju ke ceritanya. Saat kami memasuki komplek perumahan mewah, aku memandangi rumah-rumah bergaya Eropa dan modern di kanan kiri jalan. Rumah yang tak mungkin kumiliki saat itu. Hanya angan dan lamunan sebagai manusia normal ingin hidup kaya dan sejahtera. "Mana rumahnya Aneton?" tanyaku. "Itu mas, di sebelahnya pertigaan, rumah berwarna krim," jelas Tono sambil menunjuk ke rumah yang bergaya Eropa. Setelah sampai di pertigaan, di rumah Ana, mobil secara tiba-tiba diberhentikan Tono. Kami melihat kabut hitam muncul di sekitar 1 meter dari tanah. Tono memarkirkan mobilnya di depan rumah tetangga Ana yang agak jauh, berjarak sekitar 50 meter dari rumah Ana. Karena melihat kabut hitam itu yang mulai mengelilingi rumah Ana. "Ton, berhenti di sini saja, sekalian parkir di sini," kataku. "Iya mas," jawab Tono. Lampu mulai dari pintu masuk sampai seluruh perumahan itu padam secara berurutan. Suara ledakan keras di rumah Ana dan terlihat cahaya merah terpancar dari atap rumahnya. "Mas, itu kabut hitamnya dan prajurit-prajurit yang pernah aku lihat di depan rumah Mas Umar dulu," sahut Imron yang masih di kursi tengah mobil disertai tangannya menunjuk ke kabut hitam itu. "Tenang Pron, santai saja," kataku menenangkan Imron. "Kalau gini terus, aku nggak mau kayak di rumah sakit kemarin mas. Mending aku lari. Aku paling takut sama suasana yang begini. Lagian anakku juga masih kecil-kecil mas, aku juga ingin hidup mas," jawab Imron. "Ya elah Pron, jadi laki-laki kok cemen," sahut Tono. "Biarin," jawab Imron. "Ya sudah, lu sembunyi di mobilku saja, tapi awas jangan kencing di dalam mobil," perintah Tono cepat. Aku memandang ke langit. Malam itu memang malam bulan purnama yang sempurna. Saat bulan itu memancarkan seluruh cahayanya ke bumi, suasana perumahan Ana tetap terlihat meski remang-remang. Saat itu aku turun dari mobil sejuta umatnya Tono. Mataku mengamati dari samping mobilnya Tono. Pemandangan kabut hitam meliak-liuk pekat itu semakin menyebar, merambat perlahan di area rumah Ana. Dan bau amis darah mengikuti kabut berjalan. Prajurit-prajurit dari zaman dahulu mulai bermunculan perlahan, merambat mengikuti kabutnya ke seluruh area perumahan. Seluruh prajurit itu terlihat sudah telanjang bulat. Mereka memainkan tarian khasnya dengan menghentakkan salah satu kakinya secara bergantian, sedang kedua tangannya serentak diangkat ke atas kepala mereka dengan melambai-lambaikan memainkan jari-jarinya. Tarian itu persis yang diceritakan Mbah Salman waktu di rumahnya. Hanya kabut hitam berkelok-kelok setinggi 1,5 meter yang menutupi pusar sampai betisnya. Di tengah kerumunan tarian itu, ada 2 orang bertubuh sedang membawa senjatanya. Dan itulah panglimanya sang Raja Leak waktu muncul di rumahku dulu. Perkiraanku, para panglima itu selesai minum acara perjamuan darahnya. Mereka menjabat sebagai panglima komando dalam acara ritual itu. Bahkan semua prajurit-prajurit itu juga sama, ada bercak darah yang sudah mengering di kanan kiri bibirnya. Mereka berdiri melingkar rapi untuk memulai acara ini. "Ton, ayo ikut aku sekarang," Dengan tanganku melambaikan ke arah Tono yang sudah selesai memarkir mobilnya.
Iya mas, jawab Tono, diikuti dengan jalan menuju ke arahku. Mas, itu kan pasukan yang waktu itu di rumah sampean kan? Terus layaknya nanti muncul juga mas, tanya Tono. Kelihatannya ya begitu Ton, jawabku. Waduh, bisa mati mas kalau aku lihat leyak itu lagi, kata Tono. Ah elu Ton, gitu aja ngatain Imron cemen. Sekarang lu sendiri juga gak berani, jawabku. Bukan begitu mas, kan aku juga mau melamar si Rani. Masa belum merasakan surga dunia sudah mati, jawab polos Tono. Halah Ton, kalau udah waktunya mati ya mati Ton, jawabku ketus. Aku bersama Tono berjalan pelan-pelan mengendap-endap dan mengucapkan doa agar kami tak terlihat oleh mereka, dan berharap juga pasukan gaib itu dan para jenderalnya tidak mengetahui akan kedatangan kami. Suara pintu yang dibanting keras dari dalam rumah Ane. Terlihat sosok laki-laki tinggi besar berambut cepak yang berlari keluar dari rumah Ane. Seketika dia sampai teras. Pria itu ditangkap oleh prajurit yang mulai mewujudkan bentuknya ke dalam dunia nyata. Tolong, tolong, tolong! Teriak pria berambut cepak itu yang ketakutan dan kaget atas perlakuan prajurit yang tak diundang itu. Dia meronta-ronta ingin lepas dari pegangan kuat dua prajurit leak. Terlihat beberapa mayat manusia yang sudah ditumpuk di tengah lingkaran mereka. Mayat-mayat itu belum dimakan para prajurit sang raja leak. Seakan pria berambut cepak itu akan dijadikan mayat terakhir di acara ritual perjamuan itu. Mereka mulai melepaskan baju pria itu bersamaan dengan menyeret pria berambut cepak itu untuk acara ritual pemujaan mereka. Salah satu prajurit yang menunggu di dekat tumpukan mayat sudah bersiap dengan pedangnya akan memotong leher pria berambut cepak itu. Tolong, jangan bunuh aku! Tolong, jangan bunuh aku! Teriak dan tangis histeris pria berambut cepak. Kami berlari menembus kabut yang hitam pekat itu dan mencoba membenturkan tubuhku dengan badan pria berambut cepak yang tengah meminta tolong dan ketakutan. Malam itu aku sudah nekat dan tidak menghiraukan apa yang terjadi pada diriku nanti. Kami berdua dan pria berambut cepak itu jatuh tersungkur di lantai marmer berwarna kuning tua. Badanku saat itu separuh menindih pria itu, dan dengan cepat aku berganti posisi untuk berdiri, sedangkan Tono sudah berdiri di belakangku. Ton, bantuin bapak ini, cepat cari pertolongan, perintahku. Siap mas, jawab Tono. Di sini Tono yang kondisinya dari awal sudah tidak percaya diri dan mulai takut. Saat menolong pria berambut cepak, dia panik dan bingung. Dia memegangi tangan pria ini dan hanya kepalanya yang menoleh ke kanan dan ke kiri. Pada dasarnya Tono ini sebenarnya orang yang konyol. Pria berambut cepak itu diajak lari dan diseret tangannya untuk masuk ke dalam rumah Ane. Ton, kamu mau kemana? Gila kamu! Tanyaku sambil berlari menuju anak tangga lantai 2. Aku ke lantai 2 karena melihat cahaya merah yang terlihat dari bawah. Cari tempat sembunyi mas, sambil berlari menuju ke belakang rumah dapur rumah Ane. Semua prajurit yang telah melepaskan pria berambut cepak tampak kaget. Secara spontan mereka mengejar Tono dan pria berambut cepak itu. Dari atas anak tangga lantai 2 terlihat Andi jatuh dari tangga. Saat itu juga aku berlari naik untuk menolongnya. Ayo mas gak apa-apa kan? Tanyaku cepat kepada Andi. Iya mas, jawab Andi yang sudah lemas. Di saat panik aku langsung membopong Andi ke lantai 2 rumah Ane, karena di lantai 1 banyak pasukan gaib yang mengancam. Di saat aku masih berdiri belum menurunkan Andi dari gendonganku, aku melihat satu orang bodyguardnya yang pernah ke rumahku sudah pingsan di depan pintu kamar yang terbuka. Melihat pemandangan itu, dengan cepat kuturunkan Andi di sofa lantai 2. Aku segera berjalan ke depan kamar yang terbuka, mencoba mencari tahu apa yang terjadi saat itu.
Aku berlari menuju kamar itu untuk memastikan apa yang terjadi. Waktu di depan kamar itu, pemandangan yang terlihat adalah Anne yang sedang berusaha melepaskan tangannya dari ikatan rantai yang berukuran 6 mm. Bunyi rantai besi yang mulai pecah dari sambungannya. Tangan Anne yang sudah berubah menjadi tangan yang kuat. Saat itu Anne sudah hilang kendali total. Secara malam itu tubuh Anne adalah tubuh leak yang nampak. Aura merah hitam leak itu sudah keluar memanaskan semua isi rumah, disertai kabut khas sang raja leak yang menampakkan aura kekuatannya. Semua bagian tubuhnya dilapisi oleh api merah kehitaman itu. "Masih berani kemari kau anak muda!" teriak leak di atas ranjang Anne yang sudah berdiri bersiap untuk membawanya sebagai ritual wajib. "Memang kenapa, setan?" jawabku dengan suara keras. "Aku akan membunuhmu setelah perempuan ini." Jawab tegas dari leak hitam ini. Mataku memandang keadaan yang lebih miris dari kejadian sebelumnya. Aku merasa ini pertempuran terakhirku dengan Raja Leak. Kalau tidak aku yang mati, ya si leak sialan ini yang mati. Sang Raja Leak itu ingin menjadikan Anne sebagai persembahan utama. Acara ritual purnamanya ini sebagai acara yang wajib baginya. Di sisi lain, alasan utamaku membantu Anne karena dia seorang anak yatim piatu, tidak lebih. Suara atap dan gentingnya yang terbang berhamburan ke segala penjuru arah akibat hantaman tangan kanan dari aura merah hitam leak itu. Saat itu juga di atas kamar Anne kasurnya berlubang besar. Mataku melihat awan yang gelap di atasnya. "Aku adalah pengganti calon arang. Aku abadi anak muda." Pesan leak sialan yang meninggalkan kamar Anne. Dengan cepat, sang Raja Leak melesat membawa sukma Anne dalam awan hitam itu, sedang jasad aslinya langsung terkulai roboh di kasurnya. Dengan keadaan seperti itu, jelas aku tidak bisa menggunakan tubuh kasarku untuk mengejarnya. Akhirnya aku putuskan secepatnya mencari tempat untuk duduk dan melepaskan tubuh halusku. Secara cepat aku mencoba menyusul sang Raja Leak yang melesat ke awan hitam di atas rumah Anne. Sesampainya di atas awan hitam itu, aku melihat leak ini memanggul sukma Anne di bahu kirinya. Sukma itu sudah tak berdaya. Di belakang sang Raja Leak terdapat 5 leak yang lain. Sepertinya leak-leak itu bawahan dari sang Raja Leak ini. Sedang di samping kanan kirinya jelas adalah panglimanya yang siap membantunya. Di belakang leak-leak bawahan ini masih ada banyak pasukan yang lainnya. Sampai aku tak tahu berapa banyak jumlah pasukan itu. Mereka seperti dari pasukan kerajaan setan di sekitar daerah ini. Untuk pasukan berpakaian kerajaan juga masih terlihat banyak dalam kerumunan itu. Di saat mereka tahu aku berada di depan mereka berjarak sekitar 50 meteran, tiba-tiba awan di atas kami yang awalnya putih tipis tiba-tiba menjadi hitam dan menutup cahaya bulan purnama. Awan hitam pekat menjadi malam panjang yang kelam tiada berujung. Inilah malam kelam pertama dalam hidupku, pertaruhan nyawa antara aku dan sang Raja Leak. Banyaknya makhluk gaib, malam di atas awan menjadi semakin kelam dan mencekam. Awan-awan pun tak lagi mau memutihkan warnanya lagi, hanya pemandangan gelap di atas dan di bawah kami. Merasa kalah dengan pasukan yang sangat banyak itu, aku ingat pesan guruku yang terakhir. Saat itu juga aku berdoa dan bertawasul kepada para leluhur, seluruh guruku dan penghulu umat akhir zaman ini. Di saat yang sama, setelah aku baca ayat-ayat suci dan bertawasul, dalam sekejap guruku sudah berada di samping kananku. Saat itu aku langsung menyalami beliau. "Assalamualaikum." Salam dari guruku. "Waalaikumsalam," jawab salamku sambil menjabat dan mencium tangan guruku.
Sekilas aku melihat dan menoleh ke belakang, tidak ada pasukan sama sekali. Hanya guruku dan 2 orang di samping kanan guruku. Kedua pria itu berpakaian putih mutiara bercahaya, berwajah cerah, memakai ikat kepala surban putih. Setelah aku berbalik dari pandanganku yang tadinya ke belakang, "Guru, kok cuma bertiga?" tanyaku. "Cobalah lihat ke atas sekarang," jawab guruku. Terlihat sosok manusia seperti yang berada di samping kanan guru tadi sangat banyak. Dan mereka seperti sosok yang ikut ritual tiap hari di rumahku dengan para klub pemuja ilahi. Mereka persis yang digambarkan oleh klub pemuja ilahi waktu di rumah. Semua makhluk-makhluk ini juga membawa pedang di tangan kanannya. Pedangnya putih bercahaya dan memancarkan lekuk-lekuk kabut putih di sekeliling lempengan besinya. Posisi mereka di atas sudah siap membantai para pasukan-pasukan Raja Leyak dan prajurit-prajuritnya yang ada di hadapannya. Tanpa komando, sang Raja Leyak yang di depan mengacungkan tangan kanannya ke depan memberi aba-aba untuk menyerang kami. Sedang tangan kirinya sambil memanggul Sukma Ane. Tapi posisi Raja Leyak hanya berdiri di atas awan hitam tanpa ikut berperang dengan anak buahnya. "Serang!" teriak 2 jenderal dari Raja Leyak yang menyerupai laki-laki dan perempuan. Belum pernah aku mengalami di dunia nyata maupun di dunia gaib perang dengan kapasitas sebesar dan sebanyak ini. Pertempuran antara yang berbau harum dan busuk, sejujurnya aku tidak mengira akan terjadi pertempuran sebesar ini. "Panggillah senjatamu yang kemarin kau peroleh," perintah guruku. Saat itu juga pedangku terbang dan menghampiri tangan kananku. Pedang yang kemarin usang terlihat panjang dan bercahaya terang, seakan cahaya putih meleyak-liuk dipancarkan pedang ini sebagai cahaya keabadian. Mereka menghilang saat menuju ke tempat kami untuk berperang. Hanya terlihat asap putih dan hitam serta percikan benturan besi yang keras dalam peperangan itu karena kecepatan mereka. Suara benturan itu yang disertai percikan api-api kecil. Sementara mereka berperang, aku di sini fokus mataku tetap mengincar Raja Leyak sialan itu. Saat itu aku melihat dari jauh Raja Leyak yang masih berselimut api abadi merah kehitamannya. Aku dengan cepat berlari menuju tempatnya dan mengayunkan sekuat tenaga pedang cahaya ini. Yang kutuju pertama adalah lengan kanannya. Suara pedangku dengan mudah berhasil menebas bahu kanannya. Leyak itu hanya diam merasa dikdaya seakan tiada tanding waktu tebasan pertamaku. Setelah aku tahu tebasanku mampu memotong bahu kanannya dan pedang cahaya mampu menyerap energinya, spontan aku langsung menebas bahu kirinya dengan hati-hati karena bahu itu masih memanggul Sukma Ane. Dengan sengaja aku menancapkan pedang ini di tengah-tengah bahunya. Dengan cepat pedang ini menyerap energi dan aura merah kehitamannya. Jadi kuputuskan untuk tebasan kedua ini hanya menancap di tengah-tengah bahunya. Saat sang Raja Leyak tahu bahu kanannya terputus, sang Raja Leyak itu bingung melihat bahu kirinya ada pedang yang mampu menancap dan menyerap energi besarnya. Dengan cepat energi merah kehitamannya banyak yang terserap ke dalam pedangku yang menancap di bahu kanannya. Kira-kira hampir 90% energi dan kekuatan jahatnya sudah masuk ke dalam pedangku. Terlihat tubuh Leyak ini semakin terlihat jelas. Aura merah hitamnya mulai hilang dengan cepat. Mengetahui akan hal itu, Leyak ini menendang dadaku dengan kaki kanannya. Tanganku dengan cepat membenamkan pedangku sampai bahu kanannya sampai terputus. Cep. Aku terpental saat kena tendangan Leyak yang sudah kehilangan banyak energi. Tendangan itu seperti pukulan biasa karena energinya tidak ada.
Aku berlari melesat cepat merebut Sukma Ana yang sudah tidak berdaya dari potongan lengan kanan Raja Leak. Kurasa sang Raja Leak sudah tak berdaya. Dengan cepat aku membuang potongan tangan Raja Leak dari tubuh halusnya Ana. Saat aku sudah mendapatkan Sukma Ana, kembali aku melesat ke bawah dengan kedua tanganku membopong Sukma itu. Aku ingin dengan cepat mengembalikan Sukma Ana kembali ke jasadnya agar tidak terjadi sesuatu kepadanya. Sesampainya aku di kamar Ana, kondisinya berbeda. Jasad Ana yang tergeletak di atas spring bed dan jasadku yang bersemedi ditarik keluar dari kamar oleh 4 prajurit anak buah dari sang Raja Leak. Sialan, gumanku lirih. Woi, berhenti! Teriakku pada para prajurit yang menyeret jasadku dan jasad Ana. Ku taruh Sukma Ana di bahu kiriku dan dengan cepat aku berlari mendatangi mereka yang menyeret tubuhku dulu. Spontan aku menebas dengan pedangku saat mereka baru berdiri. Mereka berempat yang masih memakai pakaian kerajaan satu persatu terbakar oleh pedang ini. Terlihat asap tipis setelah mereka terbakar. Jasad Ana yang tergeletak di lantai langsung kumasukkan sukmanya, sedang jasadku kubiarkan terlentang di lantai dulu. Karena rencanaku memeriksa keadaan di rumah ini sebentar, karena khawatir upacaranya sudah dilaksanakan apa belum. Baru saja aku berdiri setelah memasukkan Sukma Ana, terdengar suara yang mirip suara Andi meminta pertolongan. Tolong, tolong, tolong. Suara benturan tubuh Andi dan baju Andi yang sobek karena ditarik prajurit gaib. Saat itu juga aku mencari suara yang mirip Andi dari anak tangga. Aku berlari sangat cepat dan membawa pedang di tangan kananku sampai terlihat Andi diseret paksa oleh 2 prajurit setan itu. Wajah Andi yang memar dan berdarah serta lengan Andi yang sedikit tergores sedikit mengeluarkan darah. Ujung jari-jarinya juga mulai mengeluarkan darah segar. Kedua kaki Andi dipegang dan ditarik oleh prajurit dari bawah. Kaki sebelah kanannya ditarik 1 prajurit dan kaki kiri juga 1 prajurit. Dalam sekejap aku sudah ada di atas anak tangga. Tangan Andi yang sedang mencakar-cakar dan meronta kesakitan. Andi jelas tak bisa melihat tubuh halusku, hanya teriakan minta tolong yang keras secara berulang-ulang. Melihat pemandangan itu, aku langsung mengayunkan pedangku dengan salto seakan tertarik oleh gravitasi bumi. Yang jelas tebasan pedangku mengenai kedua prajurit itu secara berurutan. Mereka mati terbakar, sama persis seperti prajurit yang kutebas di lantai 2 tadi. Seketika itu aku langsung berdiri dan menegakkan tubuhku dari salto tepat di bawah kaki Andi. Di lantai bawah yang terlihat hanya prajurit dari sang Raja Leak hanya tinggal beberapa. Sekitar 1/4 dari pertama aku masuk ke rumah Ana. Di halaman, aku melihat 1 bodyguard Ana sudah ditelanjangi dan mau dibunuh untuk dijadikan sajian pemujaan. Dengan semangat yang membara dan senjata baru, aku berlari keluar untuk menyelamatkan bodyguard ini dahulu. Kuhabisi semua prajurit Raja Leak yang tersisa tanpa ampun. Selanjutnya aku berlari ke arah belakang untuk mencari keberadaan Tono dan penghuni yang lain. Aku mendengar teriakan dari arah kamar belakang. Dengan cepat aku masuk dengan tubuh halusku ini. Tanpa pembicaraan apapun, ku tebas kepala 2 prajurit yang tersisa di kamar belakang. Setelah aku merasa menang malam itu di lantai bawah, aku kembali ke lantai 2. Tapi keadaan di lantai 2 berbeda dengan dugaanku. Raja Leak masih belum menerima kekalahannya. Leak ini terlihat melesat sangat cepat ke tubuh Ana yang sudah tidak berdaya. Waktu itu aku berlari langsung menebas sang Raja Leak itu sebisa mungkin agar tidak masuk ke tubuh Ana lagi. Dalam keadaan berlari, ku tebaskan pedangku ternyata mengenai kedua pahanya. Suara tebasan pedangku mengenai kedua paha Raja Leak itu.
Tinggal tubuh dan kepala sang Raja Leyak itu yang masuk ke dalam tubuh Anne lagi. Leyak ini masuk ke tubuh Anne dengan lidah merah yang dijulurkan sepanjang perut langsung mengikat tubuh Anne. Lidah itu sebagai tali untuk menarik tubuh halusnya masuk kembali ke jasad Anne. Saat aku tidak bisa mencegah kembalinya Raja Leyak itu ke tubuh Anne, aku hanya berdiam memandangi tubuh Anne yang dirasuki oleh Raja Leyak tersebut. Aku merasa sang Raja Leyak itu sudah tidak berdaya meskipun kembali lagi ke tubuh Anne. Saat kupikir di rumah Anne malam itu sudah aman, aku putuskan kembali naik ke tempat guruku untuk ikut bertempur. Sesampainya di atas awan hitam yang kelam, aku melihat guruku sedang melawan prajurit Leyak yang tinggal sedikit. Bersamaan dengan itu aku maju ke tempat guruku untuk membantunya. Ketika tiba di tempat guruku, aku mulai menebas prajurit-prajurit itu mulai di belakang dan samping-sampingnya. Kelima Leyak tadi dengan cepat melesat pergi tak searah karena sudah merasa kalah. Semua pasukan Raja Leyak itu melarikan diri ke segala penjuru. Dalam sekejap medan perang di tempat kami sudah bersih tak tersisa. Tinggallah aku dan guruku beserta seluruh pasukan yang menyerupai klub pemuja ilahi yang ada di situ. Ketika di dunia guruku sudah tua, tapi malam itu guruku terlihat lebih muda dan nampak tak ada rasa lelah berperang dengan para pasukan Leyak. Semuanya sudah berakhir, Nak Umar. Tinggal sedikit, selesaikanlah sendiri, ucap guruku. Terima kasih, guru, jawabku dengan badanku yang membungkuk serta menundukkan kepala. Ku tegakkan lagi badanku. Aku melihat semua sudah bersih, tidak ada makhluk apapun di atas awan ini. Saat itu juga aku putuskan kembali ke jasad kasarku yang masih tertinggal di kamar Anne. Berpindah ke sudut pandang Tono. Saat aku berlari dengan bodyguard yang kutabrak, dengan cepat aku lari untuk mencari tempat berlindung karena aku tahu prajurit-prajurit yang tadi kutabrak ikut mengejarku. Malam itu di teras yang gelap dipenuhi kabut tipis, aku menggenggam erat pergelangan tangan kirinya bodyguard ini. Bodyguard ini spontan ikut berlari setengah membungkuk dengan langkahnya yang terseok-seok. Bodohnya aku di malam itu, karena panik malah lari masuk ke dalam rumah Anne. Padahal rumah itu sudah dikuasai pasukan sang Raja Leyak. Malah aku berlari ke arah dapur, tapi kulihat tidak ada tempat bersembunyi di situ. Aku berlari lagi ke kamar belakang yang terpisah dengan rumah utama, yaitu kamar pembantu Anne. Suara genggaman tanganku mengetuk pintu kamar pembantu Anne. Buka, cepetan buka, cepetan buka, ini aku Tono, teriakku yang meminta untuk dibukakan pintu. Suara pintu yang dibuka dari dalam kamar itu. Aku dengan bodyguard tadi segera masuk ke kamar pembantu Anne tanpa basa-basi. Dengan cepat pembantu Anne mengunci kembali pintu kamarnya. Kulihat sudah ada 3 orang di situ. 2 orang pembantu perempuan dan 1 laki-laki tukang kebun Anne. Mereka bertiga sudah ketakutan. Akhirnya kami berlima duduk jongkok meringkuk di pojok ruang kamar pembantunya Anne. Mas, aku takut sekali, Mas. Ini gimana, Mas? Apa kita masih bisa hidup? Tanya bodyguard dengan ketakutan. Gak tahu, Mas. Aku sendiri juga takut kalau situasinya begini, jawabku. Ini aku gak kebagian selimut, mana selimut yang lain? Tanyaku sambil berebut selimut. Udah, ini saja dipakai bersama, paling juga kita mati di sini, kata pembantu. Suara tangisan kita berlima sambil saling tarik-menarik selimut. Saat itu aku berhenti dari tangisan dan mencoba membaca mantra, berdoa untuk melindungi kami berlima di kamar ini. Kami tahu kalau kami bakal dijadikan tumbal si Raja Leyak karena melihat kejadian bodyguard ini ditarik dan mau dibawa ke alam mereka untuk dijadikan tumbal. Kami berlima sudah tidak memperhatikan jenis kelamin lagi. Kami berlima meringkuk ketakutan
Keringat kami mulai bercucuran karena kamar pembantu ini tidak ber-AC dan minim ventilasi udara. Di dalam kamar, aku terus saja membaca sendirian. Ku baca sekeras-kerasnya, seingat-ingatnya, karena malam itu kondisinya panik dan sangat mencekam. Ketika aku sedang membaca-baca mantra di dalam selimut, tiba-tiba, "Mas Tono, tolong!" Teriakan bodyguard ini tiba-tiba jatuh dari jongkoknya. Suara tangannya yang mencari pegangan di lantai untuk menahan tarikan dari kedua kakinya. Tubuh besar bodyguard terseret karena ada yang menarik dari arah pintu keluar. Dengan cepat aku meraih kedua tangannya. Di belakang bodyguard itu, kulihat dengan kedua mata kepalaku, dua orang prajurit leak sedang menarik kaki kiri dan kanannya. "Ah!" teriakan dua orang pembantu dan satu tukang kebun. Para pembantu dan semua yang meringkuk hanya berteriak histeris, takut akan menjadi giliran pembantaian malam itu. Di sini aku adu tarik menarik dengan para setan itu. Cukup lama juga aku merasakan hal ini. Tiba-tiba kedua prajurit itu hilang, hanya sedikit awan tipis hitam dan sedikit percikan api yang terlihat. Sekian lama kami meringkuk di dalam kamar itu, di tengah tangis keempat orang ini. "Ton, kamu di dalam!" teriak seperti suara Mas Umar yang sedang mencari aku. "Tono sudah kabur, gak ada di sini!" jawab teriakku di tengah tangis ketakutan mereka berempat di dalam kamar. "Hei, geblek, ini aku Umar. Cepat buka, semua sudah aman!" jawab teriak Mas Umar dari luar pintu kamar pembantu Ana. Akhirnya aku memberanikan diri mencoba membuka pintu kamar dari dalam. Di sini sebenarnya aku masih takut. Aku berprasangka bahwa suara Mas Umar tadi adalah jelmaan dari para prajurit leak itu. Suara engsel pintu yang kubuka dari dalam. Mas, beneran ini sampean Mas Umar?" Sambil tanganku mencubit kedua pipinya. Kurang ajar kamu ya. Apa-apaan kamu, Ton?" Sambil tangan Mas Umar melepaskan cubitan jariku di kedua pipinya. "Iya enggak Mas, aku memastikan keadaan di luar benar-benar udah aman apa enggak," jawabku. "Iya Ton, semua sudah aman. Sekarang coba tenangkan semua yang ada di dalam kamar dan ajak berkumpul di ruang tengah," pinta Mas Umar. Setelah kejadian mencekam di malam itu, kami semua berkumpul di ruang tengah rumah Ana. Rumah yang besar bergaya Eropa dengan cat putihnya. Aku duduk bersama Tono di sofa panjang, sedang Andi duduk bersama Ana di kursi kayu klasik berwarna coklat. Satu orang pembantu perempuan merawat luka di tangan, kaki, dan tubuhnya Andi. Sedang pembantu perempuan yang satunya lagi merawat Ana. Pembantu yang merawat Ana mulai merapikan rambut dan mengganti bajunya yang sudah berantakan. Pembantunya juga membersihkan luka di pergelangan tangan dan kakinya Ana karena ikatan yang kuat rantai itu. Untuk tukang kebunnya yang laki-laki merapikan kursi karpet yang berantakan malam itu. Tukang kebun ini sibuk membersihkan rumah Ana malam itu, dibantu dua orang bodyguardnya untuk mempercepat pekerjaannya dan supaya tidak ada yang curiga dari tetangga sekitar. Setelah pembantu yang merawat Andi selesai, ia membuatkan kami minuman yang segar sebagai minuman pereda ketegangan malam yang mencekam itu. "Ada apa dengan semua ini, Di? Kok kamu terluka? Apa yang terjadi sebenarnya?" tanya Ana yang mulai sadar dan ingat kembali dari pengaruh leak. "Malam ini tadi sebenarnya malam pemujaan leak calon arang itu. Kita semua berjuang malam ini untuk kesembuhanmu. Malam ini nyawa kita semua sudah tiada lagi berkat bantuan Mas Umar dan Mas Tono. Kalau mereka tidak ada, mungkin kita dan seisi rumah ini sudah mati," terang Andi ke Ana. "Jadi sampai segitunya ya, maafkan aku ya Pak," jawab Ana sambil duduk melihatku. Setelah itu tatapannya melihat lukanya yang diperban di kedua pergelangan tangan dan kakinya. "Iya bener Nah,
Syukur kita malam ini bisa selamat, jawab Andi. Pak Umar, Mas Tono sudah sejauh ini membantu saya, ucap Ana dengan bahasa Indonesia yang fasih disertai pandangan matanya kepada kami dan kondisi kesehatannya mulai membaik sedikit demi sedikit. Iya Mbak Ana, nggak apa-apa, alhamdulillah semua sudah beres, tinggal sedikit yang di tubuh Mbak Ana, terangku ke Ana. Sudahlah Mbak Ana, sekarang istirahat saja karena Mbak Ana terlihat sangat capek malam ini, pintaku. Iya benar Mas Umar, aku merasa sangat capek dan lemas malam ini. Tulang-tulangku seperti remuk semua, jawab Ana. Malam itu Ana langsung tidur di atas karpet tebal di ruang tengah. Dia ditemani kedua pembantu perempuan, sedang aku dan Tono tidur di ruang tamu. Untuk Mas Andi dan satu bodyguardnya ikut menemani Ana tidur di atas sofa ruang tengah. Mengingat malam itu masih mencekam dan bayangan buruk atas kejadian yang kelam, akhirnya mereka putuskan tidur di ruang tengah. Untuk tukang kebun yang sudah selesai membereskan rumah Ana dan satu bodyguardnya ikut tidur bersamaku dan Tono. Kami berempat tidur di sofa tengah. Suara ketukan yang lama dari luar pintu ruang tamu rumah Ana. Bersamaan dengan suara itu, tukang kebun langsung bangun duluan dan membuka pintu dengan penasaran. Siapa yang ngetuk pintu di pagi buta gini? Gumamnya dengan berjalan keluar, karena ia masih merasa takut akan kejadian malam tadi. Cari siapa Mas? Tanya tukang kebun. Cari Mas Umar sama Mas Tono Pak, jawab Imron. Oh, itu Mas Tono masih tidur, jawab tukang kebun serta kepalanya menoleh ke ruang tamu. Tapi Mas Umarnya kok sudah nggak ada ya, padahal tadi tidur di situ, katanya pelan. Sebentar Mas, saya cari Mas Umar dan membangunkan Tono, pesan tukang kebun sambil meninggalkan Imron di depan pintu. Aku yang baru selesai dari kamar mandi berjalan menuju ruang tamu. Aku berpas-pasan dengan tukang kebun di ruang tengah. Mas, sampean dicari orang itu di depan, kata tukang kebun memberitahukanku ada yang mencari. Siapa Pak? Tanyaku. Saya nggak kenal Mas, jawab tukang kebun singkat. Oh ya sudah, kalau begitu aku ke depan saja, jawabku. Aku dengan tenang berjalan menuju ruang tamu dan masih melihat di ruang tamu Tono dan satu bodyguard Ana masih tidur terlelap. Lu Pron, dari mana saja? Sini duduk, pintaku dan masih di belakang pintu ruang tamu Ana. Aku kembali duduk di sofa dan Imron mengikuti duduk di sampingku, sedang Tono dan satu bodyguard ini kubangunkan untuk ikut menemani kami di ruang tamu. Pron, kemana saja lu semalam? Masa nggak dengar teriak-teriak dan suara keras dari rumah ini? Tanyaku. Aku sembunyi di mobil Mas. Iya dengar Mas, aku takut kalau mendekat karena sudah terlihat begitu banyak pasukan gaib itu di situ. Jadi kuputuskan menutup mata dan telingaku Mas sampai tertidur di mobilnya Mas Tono, jawab Imron yang panjang. Lu Pron, kita semua mau mati, lu malah sembunyi nggak bantuin kita, kurang ajar banget lu, sahut Tono dari kamar mandi yang sudah berdiri di ruang tamu. Lah kan aku bilang dari awal nggak berani mendekat, aku tetap bersembunyi di kursi tengah mobil Mas, jawab Imron. Terdengar dari ruang tengah satu persatu mereka yang tidur di situ mulai bangun. Kami di rumah Ana saat itu sampai tengah siang hari. Suara mereka terdengar satu persatu mulai beraktivitas layaknya tiada yang terjadi di malam itu. Saat aku, Tono dan Imron duduk di ruang tamu, Andi dan Ana datang ikut bergabung dengan kami. Aku menanyakan keadaan Ana dan Andi di pagi itu. Bersyukur Ana sudah mulai ingat dan sadar meski belum sepenuhnya. Sedang Andi yang semalam banyak luka pagi itu sudah nampak pulih meski belum 100%.
Mereka berdua juga masih trauma akan kejadian semalam. "Mas, sarapan dulu yuk," pinta Andi. "Ayo mas," jawabku. Kami semua ke ruang makan Anne. Kami makan bersama di pagi itu. Terlihat di hadapan kami makanan yang sudah disiapkan tampak berjajar rapi dengan menu seadanya. Maklum pembantunya tadi pagi belum belanja karena masih sibuk merawat Anne dan rumahnya. Selesai acara makan-makan, kami kembali ke ruang tamu Anne. Keinginanku saat itu adalah untuk pulang karena untuk memulihkan tenaga dulu dan rindu bertemu keluarga di rumah. Saat kami semua duduk di ruang tamu, tiba-tiba Andi terlihat mengeluarkan cek dan beberapa kertas yang pernah diperlihatkan saat datang ke rumahku. "Mas, cek ini sampean bawa sama surat-suratnya," ucap Andi. "Buat apa mas?" tanyaku polos. "Aku rasa imbalan ini pantas buat Mas Umar karena kulihat Mbak Ana sudah mulai pulih," jelas Andi. "Nggak usah mas, leak itu masih ada di tubuh Ana, tapi aura dan kekuatannya sudah hilang," jawabku. "Iya pak, bawa saja. Pagi ini aku merasa seperti yang dulu lagi. Aku sudah merasa sehat pak. Aku sangat berterima kasih jika Pak Umar bawa ceknya," sahut Anne. "Nggak usah mbak, karena masih belum selesai 100% tugasku," jawabku yang sungkan. "Nggak apa-apa Mas Umar," desak Anne. Dengan santai Anne mengambil cek berwarna biru muda yang dibawa Andi. Tangan kiri Anne dengan percaya diri perlahan menandatangani cek berwarna biru muda itu. Cek biru muda itu ditandatangani dengan tangan kirinya dan ditulis dengan jelas namanya. Posisi yang tertera nama Anne van Persie di bawah tanda tangannya. Kejadian itu tepat di depanku dan disaksikan Andi, Tono, Imron, dan satu bodyguardnya. "Loh, jangan mbak, jangan dulu. Layaknya masih ada gitu loh di tubuh Mbak Anne," kataku menolak dulu. "Nggak apa-apa Mas Umar, aku percaya kok sama Pak Umar," paksa Anne memberikan cek itu kepadaku. "Sudah, bawa saja pak. Ingatanku juga banyak yang kembali sejak pagi tadi," jelas Anne lagi. "Ayo, habis ini kita ke bank bersama-sama untuk memastikan isi uang di cek ini. Sekalian aku mau jalan-jalan pak," pinta Anne. "Nggak usah mbak, saya percaya kok," jawabku. "Nggak apa-apa mas, sekalian ayo keluar cari makan siang juga," paksa Andi. Dengan paksaan Andi dan Anne serta Tono yang ikut membujukku, akhirnya kami pergi ke bank yang dituju sesuai nama yang tertera di cek milik Anne. Aku naik mobil bersama Anne dan Andi, sedang yang jadi sopir saat itu si bodyguardnya Anne. Sedangkan Imron ikut Tono membawa mobil sejuta umatnya di belakang kami. Sesampainya kami di bank itu, kami berempat berjalan kaki masuk ke bank Persemakmuran. "Ada yang bisa dibantu pak, bu?" tanya satpam bank. "Iya pak, kami ingin mengecek isi dari cek ini," sambil tangan Andi menunjukkan cek biru muda itu ke satpam. "Oh iya pak, langsung saja. Customer service-nya ada di sebelah kiri ruangan utama bank ini," suruh satpam itu. "Oh iya pak, terima kasih," jawab Andi. 2 kursi depan di customer service saat itu kosong, jadi kami berlima langsung ke depan meja customer service. Waktu itu kebetulan pegawainya seorang perempuan muda dan cantik. Saat kami sampai di depan meja customer service, kami semua masih berdiri. Kami disambut suara yang ramah dan hangat customer service itu. Dia dengan segera mempersilahkan kami untuk duduk, memberikan 3 kursi tambahan ke kami, karena hanya ada 2 kursi yang tersedia saat itu. "Ada yang bisa kami bantu pak, bu?" tanya customer service bank. "Iya mbak, ini saya mau mengecek uang dari BG ini," kata Andi sambil mengeluarkan cek dan memberikannya kepada customer service bank itu. Kulihat pegawai perempuan itu mengamati cek itu dengan seksama. Dia agak terdiam, matanya sedikit melotot karena melihat nominal yang tertera di cek itu.
Ekspresi pegawai itu seperti tidak percaya apa yang dilihatnya. Setelah mengamati agak lama, dengan membolak-balikan cek itu berserta mencocokkan nomor seri cek dengan data yang ada. "Sebentar ya Pak, saya tanyakan dulu ke AR di dalam," kata customer service bank itu. "Oh iya Mbak, silahkan," jawab Andi dan jawabku. Sekian lama kutunggu, akhirnya pegawai bank itu datang bersama AR dan kepala bank. Mereka mengajak kami pindah ke ruang nasabah khusus, ruangan yang hanya disekat dengan kaca tapi tak terlihat dari luar. Kami menjabat tangan dengan pihak bank sambil memasuki ruangan itu. Setelah kami semua duduk di dalam ruangan itu, posisi kami duduk melingkar di kursi tamu mengikuti meja oval panjang. Aku duduk berjejer 5 orang di sisi selatan, sedangkan pihak bank bertiga di sisi utara. "Gimana Pak ceritanya ini?" tanya AR bank. "Begini Pak, kami mau narik uang yang dikirim dari kakek Mbak Ana," jawab Andi. "Kok nilainya besar banget Mas?" sahut kepala cabang bank yang curiga. "Iya Pak, ini memang kemauan dari kakek Mbak Ana untuk menghibahkan uang tersebut kepada Pak Umar," jawab Andi yang selanjutnya menceritakan dengan singkat profil keluarga Ana dan kronologi yang menimpanya. "Oh, jadi begitu. Mas ini mau tarik tunai atau transfer?" tanya pihak bank. "Tidak Pak, kami hanya ingin memastikan uang di cek itu sudah ada isinya atau belum," jawab Andi. "Iya, tadi di dalam sudah saya cek. BG ini sudah ada isinya sesuai dengan nominal yang tertera di ceknya," tegas kepala bank. "1 triliun kan Pak?" tanya Andi lagi. "Iya Mas, bener," jawab AR bank. "Apa bisa tarik tunai Pak?" tanya dan pintaku polos ke kepala bank itu. "Jelas tidak bisa Pak, karena kalau penarikan dalam jumlah besar, Bapak harus janjian dulu dengan pihak bank kami," terang pihak bank. "Ini kan hibah Pak, meski asal-usulnya jelas dan penggunaannya juga jelas. Biasanya penarikan di atas 2 miliar itu, Bapak harus membuat berita acara dan keperluannya untuk apa secara detail," jelas AR bank itu. "Oh iya, kalau begitu minggu depan saya urus untuk itu semua Pak," sahut Andi. "Lebih baik jangan dulu Mas, nggak enak saya karena semua urusannya belum selesai," jelasku ke Andi. "Nggak apa-apa Mas, lagian kami percaya sama Mas Umar. Mas Umar juga habis menyelamatkan nyawa kami," jawab Andi. "Oh ya sudah Mbak, terima kasih," kata Andi mengakhiri perbincangan kami di ruang khusus itu. Setelah itu kami berlima keluar dari bank itu untuk mencari makan siang, padahal waktu sudah sore. Selesai makan siang kami berpencar. Aku, Tono, dan Imron kembali pulang ke rumah, disopiri bodyguardnya Ana karena waktu itu kami bertiga sudah capek dari semalam. Sedangkan Ana dan Andi kembali ke rumah mereka. Sebelum kami pulang, kami janjian minggu depan di hari Senin aku ke rumah Ana lagi dengan Tono. Kami beserta rombongan melanjutkan mobil Tono yang dikendari bodyguardnya Ana menuju ke rumahku. Di tengah perjalanan aku mempunyai ide. Inisiatifku kala itu hanya ingin mengambil uang hadiah tersebut hanya 10% dari total yang akan diberikan kepadaku, kira-kira 100 miliar, dan rencananya akan aku bagikan sebagian ke seluruh keluargaku dan keluarga mertuaku. "Mas, jangan lupa 5%-nya ya Mas," ucap Tono sambil duduk di kursi depan mobilnya. Iya Ton, aku nggak lupa," sahutku dari kursi belakangnya. "Pak, bagi-bagi dong," sahut bodyguardnya Ana. "Iya Pak, gampang itu," sahutku. "Saya Budi Pak, saya yang biasanya mengantar Mbak Ana ke rumah Mas Umar," kata Budi. "Oh iya ya, aku lupa Pak," jawabku. "Saya yang kemarin malam sampean selamatkan sama Mas Tono," jelasnya. "Oh iya toh, saya agak bingung soalnya Pak, karena wajah Bapak sama teman Bapak satunya lagi mirip," jawabku. "Bisa saja Mas Umar ini,
sahut Mas Budi. Wah, gimana Mas Umar ini? Masa sudah sering ketemu kok lupa? Dia mau dapat tetangga sampean loh Mas, sahut Tono. Beneran toh Mas Budi? Tanyaku kaget. Iya Mas, itu tetangga kecamatan Mas Umar, anaknya Bapak Pak Haji Romli, jawabnya. Oh iya, jawabku dan mengingat-ingat orangnya. Dalam perjalanan pulang ini, aku berencana akan membagikan harta itu. Rencanaku akan memberi para pemuja ilahi yang ikut membantuku selama ini. Semua anggota klub pemuja ilahi akan aku beri 1 miliar per orang, termasuk Imron khusus 2 miliar. Sedang Tono jelas mendapatkan 50 miliar, karena berawal dari dialah semua ini terjadi dan juga bantuannya selama ini. Sisanya akan aku hibahkan semua ke masyarakat untuk sosial. Saat itu aku langsung menuju ke rumah mertuaku, dan kurasa saat itu di rumah mertuaku semua sudah aman. Sejenak aku duduk di rumah mertuaku. Setelah itu, aku langsung ajak anak istriku pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, aku ceritakan semua kepada istriku akan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Aku beserta istri dan kedua anakku langsung diantar Budi pulang ke rumah. Sesampainya di rumahku, Imron langsung pamit pulang. Sedangkan Tono yang merasa mau mendapat uang banyak ingin tetap tinggal di rumahku dan mengambil alih untuk memimpin acara pemuja ilahi yang rutin dilaksanakan di rumahku setiap malam. Untuk Mas Budi, dia langsung kembali ke rumah Anel, diantar oleh calon mertuanya.